Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Puji syukur kita hendaknya selalu memanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan kasih sayangnya, sehingga insyaallah hari ini anak-anakku sekalian dalam keadaan sehat walafiat untuk menerima materi pembelajaran IPS masih dalam model daring. Salam dan salawat kita hanturkan kepada baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli, atas segala perjuangan beliau sehingga kita umatnya ini mendapatkan cahaya. Cahaya apa? Cahaya ilmu pengetahuan berupa Al-Quran dan Sunnahnya, sehingga cahaya Al-Quran dan Sunnah itu kita jadikan petunjuk untuk mengarungi kehidupan dunia ini. Anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, saya kembali mengingatkan anak-anakku sekalian untuk tetap menjaga diri dari pandemi COVID-19 ini. Kenapa? Karena ya meskipun akhir-akhir ini beritanya penyebarannya sudah bisa ditekan dan sudah menurun, tapi penyebaran itu masih tetap ada. Maka dari itu hendaknya kita selalu menjaga diri untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini, agar keinginan kita untuk kembali ke sekolah, bersekolah di sekolah kita, bertatap muka di kelas, belajar mengajar, bisa cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, silahkan melakukan absensi pada link-link yang sudah saya bagikan, atau kalau ada yang terhapus linknya dan sebagainya, silahkan masuk di Google Kelasnya untuk melakukan absensi. Anak-anakku sekalian, setelah beberapa minggu kemarin kita mempelajari materi mobilitas sosial, di mana ada beberapa sub materi yang sudah kita bahas. Yang pertama adalah pengertian mobilitas sosial. Yang kedua adalah bentuk-bentuk mobilitas sosial. Kemarin kita belajar faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial serta saluran-saluran mobilitas sosial. Hari ini kita akan belajar dampak mobilitas sosial. Ya, dampak itu bisa diartikan akibat. Berbicara dampak, berbicara akibat, kita selalu bertemu dua hal, ya positif ataupun negatif. Ya. Jadi anak-anakku sekalian, perpindahan strata sosial dari satu kedudukan dari ke kedudukan sosial yang lain itu ada dampaknya. Ini yang akan kita bahas. Saya menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah anak-anakku sekalian mampu menganalisis. Menganalisis itu dapat menguraikan secara komprehensif, secara utuh mengenai bagian-bagian dari dampak mobilitas sosial ini, menguraikan bagian-bagian umum sampai ke bagian-bagian yang terkecil. Itu maksudnya menganalisis sampai kepada menentukan contoh, melihat satu peristiwa kemudian menentukan dampak mobilitas tersebut. Itu maksudnya anak-anakku sekalian mampu menganalisis. Jadi saya ulangi, tujuannya adalah anak-anakku sekalian diharapkan mampu menganalisis dampak dari mobilitas sosial, baik dampak negatif maupun dampak positif. Sekarang kita memasuki melihat dampak positif daripada mobilitas sosial. Ada 3 dampak positif di sini. Yang pertama, mobilitas sosial itu mendorong seseorang untuk lebih maju. Yang kedua, mempercepat tingkat perubahan sosial. Dan yang ketiga adalah meningkatkan integrasi sosial. Nah, apa itu
eh, seperti apa itu mendorong seseorang untuk lebih maju? Ini lebih kepada motivasi. Memotivasi seseorang untuk naik atau berpindah level satu kedudukan sosial ke kedudukan sosial yang lain. Bisa dicapai melalui jenjang pendidikan. Ya. Jadi insya Allah anak-anakku sekalian, salah satu memotivasi kalian untuk bersekolah itu adalah memperbaiki nasib diri dan keluarga. Itulah untuk lebih maju. Itulah motivasi atau yang mendorong, salah satu dampak yang bisa mendorong mobilitas sosial. Itu dampak positifnya. Yang kedua, mempercepat tingkat perubahan sosial. Jadi mobilitas sosial ini akan mempercepat terjadinya perubahan sosial di masyarakat. Tentunya perubahan yang terjadi, mobilitas yang terjadi itu akan ada perubahan dampaknya. Contohnya ya masyarakat Indonesia sekarang yang sudah mulai dari ciri masyarakat Indonesia yang agraris menuju ke masyarakat industri. Sekarang serba teknologi, mudah-mudahan teknologi yang canggih ini ditopang oleh produk-produk yang inovatif, kreatif, dan akan menciptakan industri-industri yang kreatif. Wah, itu di industri kecil, rumah tangga, sampai ke industri yang besar. Itu akan berdampak kepada perubahan sosial. Nah, itu salah satu hal yang berdampak, yang merupakan dampak dari mobilitas sosial. Yang ketiga adalah meningkatkan integrasi. Integrasi itu penyatuan. Jadi seseorang yang berpindah strata kedudukan dari satu kedudukan yang lain, itu akan menyesuaikan atau melakukan proses sosialisasi di kedudukan yang baru, di strata yang baru. Akhirnya akan mendorong terjadinya kesatuan atau integrasi. Misalnya ada seseorang yang termotivasi menjadi anggota dewan, termotivasi menjadi anggota pegawai, menjadi seorang pegawai. Nah, ketika motivasi atau cita-cita itu terwujud, tentunya kan terjadi mobilitas sosial, perpindahan kedudukan sosial. Nah, ketika dia jadi anggota dewan atau menjadi seorang guru, dia akan menyesuaikan diri dengan teman-teman anggota dewan yang lain atau dengan masyarakat dan dengan posisinya dia sebagai anggota dewan. Demikian juga dengan guru. Oke, selanjutnya kita berpindah ke dampak negatif. Nah, dampak negatif mobilitas sosial ini ada dua. Ada mobilitas sosial ini dapat mengakibatkan terjadinya konflik dan gangguan psikologis. Konflik ini tidak bisa dihindarkan. Kenapa? Karena banyak masyarakat yang termotivasi untuk melakukan mobilitas sosial, memperbaiki nasibnya untuk lebih maju, untuk berpindah dari satu strata atau kedudukan sosial ke kedudukan yang lain. Kalau yang memotivasi masyarakat atau seseorang ini untuk berpindah ke satu strata yang lebih tinggi, tentu ada persaingan. Kalau persaingannya sehat, ya itu wajar dalam satu dalam bersaing itu seharusnya wajar. Persaingan itu wajar, sportif, itu yang jiwa yang harus muncul dalam persaingan itu ya sportif. Jika persaingan ini tidak sportif,
atau tidak sehat, maka rentan akan terjadi konflik, persaingan yang tidak sehat. Seperti apa itu? Seperti menghalalkan segala cara untuk mencapai satu kedudukan atau kedudukan yang lain. Itu akan berdampak atau memicu terjadinya konflik. Itu dampak mobilitas sosial yang pertama, negatif dari mobilitas sosial yang pertama. Yang kedua, gangguan psikologis. Jadi orang yang termotivasi untuk menaikkan statusnya untuk lebih maju, untuk lebih satu tingkat di atas atau mobilitas sosial climbing, itu tentu akan berupaya dengan segala kemampuan, daya upaya, bahkan mengorbankan tenaga, pikiran, bahkan materi dan segalanya untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, jika terjadi kegagalan, nah ini yang biasa menyebabkan adanya gangguan psikologis. Jika itu gagal, ya itu akan menyebabkan terjadinya gangguan psikologis. Bisa darah tinggi, insomnia, asam lambung yang tinggi dan sebagainya. Saya kira itu untuk materi hari ini anak-anakku sekalian. Jadi kesimpulannya, dampak mobilitas sosial memiliki dampak, ya, perpindahan satu strata kedudukan sosial ke kedudukan sosial yang lain. Itu ya bisa jadi tiga hal, ada vertikal atau horizontal. Vertikal naik atau turun, climbing atau sinking, ataupun ke samping. Dan itu memiliki dampaknya ada dua, positif dan negatif. Kalau yang positif, memotivasi atau menyebabkan memotivasi atau mendorong seseorang untuk lebih maju. Yang kedua, mempercepat tingkat perubahan sosial. Yang ketiga adalah meningkatkan integrasi atau integritas sosial. Sedangkan dampak negatif adalah dapat menyebabkan terjadinya konflik dan gangguan psikologis. Oke, saya kira seperti itu anak-anakku sekalian. Silahkan menyimak video ini, kemudian tugasnya akan saya upload beberapa saat setelah materi ini. Silahkan dipelajari dulu materinya, dibaca materi ini sampai tuntas, sampai memahami, baru kemudian saya memberikan tugas di grup WA ataupun dan juga di Google Classroom. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.